Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Saat menjumpai pengantin di pelaminan, akan ada banyak doa yang terucapkan dari para undangan. Dalam Islam, salah satu yang sering dibacakan untuk pengantin adalah beragam doa yang diakhiri dengan kalimat, "Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah." Sebenarnya, apa arti kalimat tersebut? Apakah juga termasuk doa bagi pengantin baru yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa arti dari kalimat sakinah mawaddah warahmah itu? Simak penjelasannya di sini. Sebenarnya, ungkapan sakinah mawaddah warahmah diambil dari ayat Al-Quran yang menjadi sebagian dari tujuan atau fungsi pernikahan dalam Islam. Ini juga sering tercantum dalam undangan atau dalam khutbah pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut ada kata litaskunu atau sakinah, mawadah, dan rahmah sehingga sering digabungkan menjadi sakinah mawadah warahmah. Secara bahasa, sakinah artinya tenang atau tentram, mawadah artinya cinta kasih, dan rahmah artinya kasih sayang. Kalimat sakinah mawadah warahmah juga selaras dengan penelitian tersebut. Sebab, dalam ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Sakinah yang berarti ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman adalah kebalikan dari keresahan atau kehancuran. Diharapkan, keluarga yang baru dibina tersebut akan mendapatkan ketenangan dan terhindar dari kegelisahan. Sebab, awal dari keresahan adalah ketidaktenangan dalam rumah tangga. Bisa berupa hilangnya kepercayaan, kurangnya komunikasi, dan sebagainya. Mendapatkan rasa sakinah dari rumah tangga juga harus mulai dipupuk sejak awal pernikahan. Mawadah yang berarti perasaan kasih sayang dan cinta yang membara khusus digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam Islam, mawadah ini adalah fitrah manusia. Ini bisa muncul dari hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya dari ketampanan atau kecantikan, kedudukan, dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya yang tidak dapat dipungkiri menimbulkan rasa cinta. Oleh karena itu, hal juga tersebut masuk dalam kriteria calon istri dan suami menurut Islam. Kata rahmah yang artinya ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia merupakan sesuatu yang datang dari Allah. Rahmah merupakan sebuah proses dalam rumah tangga, sebab ini akan memunculkan rasa saling membutuhkan, menutupi kekurangan, memahami, dan pengertian. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga ada karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangga. Saat melewatinya dengan kesabaran dan cinta, maka karunia itu akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Setelah mengetahui makna dari keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diharapkan sebuah rumah tangga akan mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan sehingga tidak terjadi keretakan. Terdapat karakteristik yang bisa menggambarkan keluarga yang dikaruniai hal tersebut, seperti: pertama, memiliki cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain. Kedua, terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga. Ketiga, adanya keikhlasan dan ketulusan dalam peran di dalam keluarga. Keempat, adanya kecintaan yang mengarahkan sang halik dan agama, dan bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu. Kelima, jauh dari kecurigaan dan perasaan was-was antar pasangan. Keenam, mampu menjaga satu sama lain dalam hal keimanan dan ibadah. Ketujuh, mampu menjaga pergaulan dalam Islam,
sehingga tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan kepada pasangan. Kedelapan, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga, misalnya materi, kebutuhan seksual, dan rasa memiliki. Kesembilan, mendukung karir dan profesi satu sama lain dalam rangka membangun keluarga sebagai amanah dari Allah. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan tanpa mengandung manfaat. Semua aturan yang diberikan oleh Allah juga sesuai dengan maksud penciptaan manusia di bumi, termasuk dalam hubungan suami istri dan juga berkaitan dengan rumah tangga. Bukan hanya sekedar ucapan. Keluarga sakinah mawadah warahmah juga termasuk dalam perintah Allah. Sebab, memiliki keluarga yang berada dalam kondisi tersebut adalah bagian dari tugas manusia di bumi. Ada beberapa tujuan serta manfaat memiliki keluarga sakinah mawadah warahmah, yakni: pertama, menunjang misi manusia di muka bumi. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Untuk menjelaskan hal ini, Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat, ayat 54. Oleh karena itu, dengan adanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, maka tujuan beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan akan terbentuk karena mendapat dukungan dan pengkondisian dari keluarga. Saat keluarga dalam kondisi yang baik secara lahir dan batin, maka setiap anggota keluarga akan saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan bersama-sama memperbanyak ibadah. Ini karena kecintaan keluarga akan menguatkan kecintaan kepada Allah. Dan ini bukan hanya pekerjaan seorang suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah fil ard atau pemimpin di bumi artinya manusia memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat jalan apapun. Dengan memiliki keluarga sakinah mawadah warahmah, misi ini bisa dilakukan dengan penuh semangat dan dukungan. Kedua, menjadi ladang ibadah amal syoleh. Allah memerintahkan manusia untuk menjaga diri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Untuk menjauhi api neraka, manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang syoleh. Ini tentunya akan lebih baik dilakukan bersama-sama agar memiliki pengingat di kala lupa atau sedang rapuh. Keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal syoleh, karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga. Ayah yang bekerja untuk mencari nafkah yang halal, ibu yang mengurus rumah tangga adalah ladang ibadah dan amal syoleh tersendiri. Menjalankan kewajiban istri terhadap suami dan juga sebaliknya juga akan menjadi ladang amal. Begitupun mendidik anak jika dilakukan dalam koridor agama akan menghasilkan generasi yang cinta Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, tempat berkasih sayang. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Rezeki bukan hanya materi, tapi keluarga yang sakinah mawadah warahmah juga adalah bentuk lain dari rezeki dari Allah. Dapat saling menghargai, mencintai dan memberi rasa aman, juga akan menjaga keutuhan rumah tangga. Istri adalah amanah dari suami, begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam Islam bukan hanya amanah suami istri, namun juga amanah dari Allah karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah. Keluarga sakinah mawadah warahmah bukan tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.